Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Siang ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Bulughul Maram, dan insyaallah kita masuk pada bab baru yang diberi judul dengan Babu Salatil Musafir wal Marid. Bab tentang salatnya musafir dan orang yang sedang sakit. Dan sebelum kita membahas bagian ini, insyaallah kita akan berikan sedikit muqaddimah tentang masalah makna keringanan dalam syariat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat yang paling ringan dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, terutama ketika dibandingkan dengan syariat yang dialami oleh Bani Israel. Karena itu ada banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menegaskan keringanan yang diberikan oleh Allah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang sangat terkenal, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa melebihi dari kemampuannya. Di ayat yang lain Allah juga menegaskan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Di ayat yang lain Allah juga menegaskan bahwa dalam agama ini tidak ada kesulitan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan adanya al-haraj, adanya kesulitan fid dini dalam agama. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Itulah agama bapak kalian yaitu Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha. Dia yang menamakan kalian dengan nama al-muslimin min qablu dalam kitab-kitab sebelumnya, wa fi hadha, dan dalam kitab ini yaitu Al-Quran. Maka nama resmi kita adalah al-muslimun. Itulah nama yang diberikan oleh Allah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menegaskan huwa sammakumul muslimin. Dialah yang memberikan nama bagi kalian dengan al-muslimin. Baik, di 3 ayat ini sudah sangat tegas menunjukkan bahwasanya dalam Islam Allah tidak memberikan beban syariat kepada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya, dan itu pun diiringi dengan semangat syariat. Allah memberikan kemudahan dan bukan kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan Allah menegaskan tidak ada al-haraj, tidak ada kesulitan dalam urusan agama. Nabi SAW juga menegaskan dalam beberapa hadisnya. Beliau pernah mengatakan, bu'ithtu bil hanifiyah as-samha. Aku diutus oleh Allah bil hanifiyah, dengan ajaran hanifiyah. Yang dimaksud dengan ajaran hanifiyah adalah ajaran al-ma'ilina ila tauhid wal haq an asyirki wad dalal. Ajaran yang selalu condong kepada tauhid dan kebenaran, menyimpang atau menjauh dari penyimpangan dan aneka kesesatan, terutama adalah kesyirikan. As-samhah, yang penuh dengan toleran. Bi'uithtu bil hanifiyah samhah. Aku diutus oleh Allah dengan membawa ajaran al-hanifiyah, yaitu ajaran tauhid, as-samhah, yang penuh dengan kelonggaran. Sehingga ada banyak hal di mana ajaran Nabi SAW adalah ajaran yang samihah, ajaran yang sangat longgar, mudah untuk dilaksanakan. Dan Allah menyebutkan sifat beliau di surat Al-A'raf, di mana Allah menegaskan status Nabi SAW. Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya. Orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah adalah mereka yang mengikuti sang rasul, sang nabi yang ummi, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Yang dijumpai oleh para Bani Israel
tentang keberadaan beliau tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada diri mereka. Sifat Nabi yang terakhir ini bagaimana? Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Sifat Nabi yang terakhir ini, beliau punya sifat amar ma'ruf nahi mungkar, menghalalkan yang thayyib, mengharamkan yang khabith, dan menghilangkan israhum, menghilangkan belenggu kepada mereka, belenggu bagi mereka, wal aghlal allati kanat alaihim, dan beban kesulitan yang dulu mereka miliki. Jadi pada syariat Bani Israel itu ada al-isra wal aghlal. Pada syariat Bani Israel ada beban berat dan ada belenggu yang berat. Apa yang dimaksud dengan al-isra? Yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, sifat Nabi Muhammad SAW, wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Isra adalah kewajiban yang melebihi dari batas kemampuan, kewajiban yang membebani bagi orang yang memilikinya, dan itu pernah dialami oleh Bani Israel, di mana Bani Israel diberi kewajiban oleh Allah yang sangat berat, sehingga sampai mereka berkali-kali minta kepada Musa untuk diringankan. Contohnya apa? Saat berbuat syirik, hukumannya apa, Pak? Nggak cukup tobat. Syarat tobat berbuat syirik yang diterima adalah mereka harus saling membunuh. Para penyembah patung sapi, patung sapi, tobatnya mereka dikumpulkan. Kemudian setelah itu diberi senjata, lalu mereka diminta untuk saling bacok-bacokan. Orang baru tega membunuh orang lain dalam kondisi apa? Emosi. Kalau dia tidak sedang dalam kondisi emosi, dia tidak akan tega untuk sampai membunuh orang lain. Karena manusia bukan binatang buas. Sehingga kalau dalam kondisi normal, di depannya ada saudaranya, di depannya ada orang tuanya, ada anaknya, ada istrinya, ada suaminya, tapi mereka megang senjata lalu disuruh bacok-bacokan. Semua yang menyembah anak sapi, mereka nggak sanggup. Wahadzal israr, dan itu adalah al-israr. Al-isra yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah, Rabbana la tuhammilna isran kama Rabbana la tuhammilna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan Kau berikan kepada kami beban isra yang telah Engkau berikan kepada orang-orang yang hidup sebelum kami, yaitu Bani Israel. Jangan Kau berikan beban isra sebagaimana yang pernah Kau berikan kepada Bani Israel sebelum kami. Al-aghlal itu belenggu. Ada bagian yang sebenarnya kalau dikonsumsi itu tidak berbahaya, tapi diharamkan oleh Allah. Bani Israel dilarang untuk mengkonsumsi binatang berkuku satu. Kuda itu haram. Sementara dalam syariat Muhammad SAW, kuda hukumnya apa? Halal, kecuali pendapat Malikiyah yang mengharamkan kuda. Jumhur mengatakan halal. Sehingga dalam hal ini ada bagian di mana keharaman mereka lebih banyak. Dan mereka juga dilarang untuk mengkonsumsi lemak. Kita boleh nggak makan lemak? Bagi yang doyan silakan. Sehingga lemak bisa dipakai untuk minyak goreng. Kalau kemudian nggak boleh pakai lemak, gorengnya orang kesulitan, harus dibakar tanpa lemak, digoreng tanpa lemak. Sementara kita makan gorengan isinya full, kadang pakai minyaknya, pakai lemak. Padahal Bani Israel dilarang untuk itu. Wa 'alal ladzina hadu haramna kulladzi dzufur. Untuk orang-orang Yahudi kami haramkan mereka mengkonsumsi makanan, mengkonsumsi binatang yang berkuku satu. Wa minal baqari wal ghanami haramna 'alaihim syuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya aw makhtalata bi'adam. Sementara untuk sapi dan kambing kami haramkan lemaknya, kecuali lemak di titik-titik tertentu yang ada di punggung, awil hawaya
atau yang ada di perut, au makhtalata bi'adam, atau lemak yang nempel di tulang. Ada beberapa lemak yang dikecualikan. Tapi lemak yang lain nggak boleh. Lemak di ekor nggak boleh. Padahal ekor domba itu banyak lemaknya. Tayyib. Demikianlah kesulitan yang Allah berikan kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka memiliki syariat yang lebih mengekang, yang membuat mereka keberatan dalam melaksanakannya. Dan dalam syariat umat Islam tidak ada seperti itu. Kemudian jemaah, jadi aslus syariah, prinsip syariat pada asalnya itu memberikan keringanan. Maka semua kewajiban dalam syariat ini, secara prinsip syariat pasti bisa dilaksanakan oleh hamba. Yang kedua, tidak ada unsur kesulitan di situ karena Allah menghendaki kemudahan. Itu pada prinsipnya. Maka Anda bisa sebut syariat apapun yang Allah wajibkan pasti mampu dalam lingkaran kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Itu pun ketika ada orang yang punya uzur, ada aturan khusus yang berlaku bagi mereka. Ketika ada orang yang punya uzur, masih ada aturan khusus yang berlaku bagi mereka. Sehingga dalam kondisi ketika orang itu punya uzur, Allah Subhanahu wa taala ajarkan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Bagi mereka yang normal punya aturan A, bagi mereka yang punya uzur punya aturan B. Maka yang normal jangan mengambil aturan B, karena kamu dalam kondisi tidak punya uzur, sehingga kamu harus melaksanakan dalam kondisi normal. Yang normal ini disebut ajaran atau disebut aturan azimah. Yang normal disebut aturan azimah. Sedangkan yang ada uzur disebut rukhsah. Berarti kalau kita ditanya, apa lawan rukhsah? Apa lawan rukhsah? Azimah. Syariat yang normal, yang tidak ada keringanan, itu disebut apa? Azimah. Kalau mereka yang punya uzur mendapatkan keringanan, namanya rukhsah. Maka rukhsah hanya diberikan kepada ahlul a'dzar. Oleh karena itu, dalam posisi ketika ada rukhsah, tapi ternyata pelakunya tidak punya uzur, maka amalan itu tidak diterima, amalan itu tidak diakui. Sehingga misalnya orang tidak sedang safar, tidak punya uzur safar, tapi qashar salat, apa hukumnya? Tidak safar tapi qashar salat, apa hukumnya? Batal salatnya. Loh kenapa Pak? Kamu kurang jumlah rakaatnya. Zuhur kok 2 rakaat. Ya kan saya lagi sakit. Sakit tetap harus 4 rakaat. Sepanjang kamu tidak safar, kecuali kalau orang sakit dirawat di rumah sakit luar kota, maka dia boleh mengambil uzur qashar karena status dia musafir. Dipahami ya? Baik. Nah, untuk rukhsah itu ada aturannya. Sehingga tidak boleh orang mengambil rukhsah seenaknya sendiri. Karena rukhsah sudah ditentukan. Dan rukhsah itu beragam. Ada rukhsah yang bentuknya safar. Ada rukhsah yang bentuknya sakit. Ada rukhsah yang bentuknya keterbatasan fisik. Dan ada rukhsah karena keterbatasan waktu. Masing-masing punya aturan sendiri-sendiri. Meskipun terkadang ada yang sama antara satu dengan yang lain sehingga saling beririsan. Baik. Itu gambaran umum berkaitan dengan nuansa keringanan yang ada dalam syariat kita. Oleh karena itu jamaah, kaidah yang menyebutkan bahwa jika ada kesulitan mengharuskan adanya keringanan, yang sering disebut dengan istilah al-masyaqqah tajlibut taisir, kaidah dalam masalah fikih. Al-masyaqqah tajlibut taisir, jika ada kesulitan mengharuskan adanya kemudahan. Ini berlaku apabila kesulitan itu sifatnya kesulitan tambahan. Apabila sifatnya kesulitan tambahan. Jika ada kesulitan tambahan, maka mengharuskan adanya kemudahan. Tapi kalau kesulitannya kesulitan asal,
tidak boleh dihilangkan. Saya ulang ya. Kalimat al-masyaqqah tajlibut taisir. Jika ada kesulitan, maka mengharuskan adanya kemudahan. Ini hanya berlaku jika apa? Bentuk kesulitan itu sifatnya kesulitan tambahan. Tapi kalau kesulitannya adalah kesulitan min asli syariah, kesulitan memang dari asalnya itu ada masyaqqah dari asal, maka tidak boleh dihilangkan. Dalam arti begini, kewajiban itu beban atau bukan? Saya ulang, kewajiban itu beban atau bukan? Beban. Namanya orang punya kewajiban itu berarti dia punya beban. Makanya disebut dengan taklif. Disebut dengan apa? Taklif. Orang yang diberi kewajiban namanya apa? Namanya mukallaf. Orang yang diberi kewajiban namanya mukallaf. Dah? Sehingga ada beban syariat yang disebut dengan taklif. Karena sifatnya beban, maka pasti ada unsur perjuangan untuk melakukannya. Dari situlah dia berhak untuk mendapatkan pahala. Sehingga terbedakan antara orang yang malas dengan orang yang rajin. Ketika di situ ada unsur perjuangan dalam melaksanakannya, maka terbedakan antara siapa yang rajin dan siapa yang malas. Orang yang nggak mau sholat karena malas, nggak mau puasa karena malas, dia tidak mau menanggung beban yang ada pada ibadah yang dia tinggalkan. Kenapa kamu nggak sholat? Malas. Karena bagi dia sholat itu beban, dan dia nggak mau nanggung itu. Kenapa nggak puasa? Saya nggak kuat. Udahlah, saya nggak puasa aja. Kalimat nggak kuat dalam arti dia nggak mau puasa karena malas. Kepanasan dikit dia nggak mau, merasa kehausan sedikit dia nggak mau, merasa lapar sedikit dia nggak mau. Sehingga dia tinggalkan beban itu 100%, maka dia tinggalkan amal itu. Dalam posisi ini, di setiap ajaran syariat, di setiap kewajiban syariat, pasti ada unsur masyaqqah, dan itu tidak boleh dihilangkan. Karena kalau ini dihilangkan, hilang semua kewajiban. Sebab yang namanya hidup itu isinya ujian, dan yang namanya ujian menuntut orang untuk berjuang. Maka jangan hilangkan unsur ujian dalam setiap kewajiban syariat. Karena kalau ini unsurnya dihilangkan, hilang semua aturan. Bisa dipahami ya? Baik. Contoh penerapan realnya seperti apa, Pak? Ada banyak sekali, Pak, kegiatan ibadah yang karena terlalu banyak dihilangkan unsur ujiannya sampai rarupo ibadah. Karena udah hilang semuanya. Dan akhirnya bentuknya jadi nggak karuan. Contoh ya, ibadah yang paling berat untuk dilaksanakan itu apa? Yang butuh effort besar, haji misalnya. Kita sepakat haji ini yang paling berat. Satu, biayanya mahal, waktunya panjang, kemudian butuh tenaga yang besar, dan seterusnya. Sudah? Dari sekian banyak jamaah haji, ada yang punya uzur dan ada yang tidak punya uzur. Namun terkadang dalam rombongan itu mereka jadi satu, yang seharusnya dipisahkan dalam penentuan sikap antara yang punya uzur dan tidak punya uzur. Pada prakteknya haji reguler yang kadang mereka kurang perhatian berkaitan dengan aturan. Di Muzdalifah murur, udah lewat saja. Keluar dari Arafah itu setelah asar, sebelum maghrib. Di Muzdalifah matahari belum terbenam. Sampai di Mina karena cuma lewat dan masih kosong jalannya karena dia keluar pertama. Sampai di Mina maghrib. Udah, dia tidak mabit di Muzdalifah. Dan banyak sekali yang seperti itu. Tuh, tapi kan katanya yang punya uzur boleh. Nah, kamu punya uzur enggak? Yang usia 50 ke bawah, 60 ke bawah, yang fisiknya masih sehat, enggak punya uzur melakukan seperti itu. Itu kan punya uzur, sudah tua ya. Udahlah, mungkin sudah tua, dia punya uzur. Dan yang lain yang masih muda-muda, kenapa ikut-ikutan? Dan tidak bayar dam. Banyak ya. Kemudian ketika di Mina lempar jumroh,
seenaknya sendiri. Waktunya kapan? Bebas. Padahal waktunya ada aturannya. Waktu lempar jumrah di Mina ada aturannya. Yang paling sering apa yang dilakukan? Di Mina nggak mabit. Di Mina tidak mabit. Udah. Terus kalau lempar jumrah waktunya bebas. Kapan itu? Sebelum zawal. Sebelum masuk zuhur. Sehingga dia lempar jumrah berangkat sebelum subuh. Sampai di sana mendekati subuh lempar jumrah pulang. Ada yang sangar ya. Lempar jumrah malam. Udah? Setelah jam 12 kemudian dia bertahan sampai jam 12. Setelah masuk jam 12, masuk jam 1 dia balik lagi ke Jamarat lempar jumrah. Dalam bayangan dia kalau sudah jam 12 kan sudah ganti hari. Jadi tanggal 11 lempar jumrah jam 11 malam. Terus bertahan di situ nggak pulang ke tenda. Nanti setelah masuk jam 12, kalau sudah masuk jam 12 kan sudah ganti hari. Terus lempar jumrah tanggal 12. Dalam keyakinan dia sudah ganti hari. Ganti hari jam 12 itu perhitungan kalender yang mana, Mas? Hah? Masehi, kenapa dibawa-bawa pada acara seperti ini? Pergantian hari dalam kalender Hijriah itu maghrib, bukan jam 12. Ini keyakinannya jam 12 sudah ganti hari, balik lagi ke jumrah ula, wusta, aqobah. Sehingga semalam itu dia lempar jumrah 2 kali dengan niat tanggal 11 dan 12. Aneh kan jadi? Ini lucu. Kalau kamu mau lempar jumrah tanggal 12, seharusnya besok pagi. Bukan malam ini. Tunggu besok pagi. Itu pun kalau boleh lempar jumrah sebelum zuhur. Kemudian sudah, ini tidak mabit di Musdalifah, tidak mabit di Mina, lempar jumrahnya sebelum zuhur dan tidak tawaf wada. Semua ini dalam keyakinan mereka sah, tidak perlu dam. Haji yang seharusnya di situ bentuknya sudah ditata jadi diacak-acak karena banyak yang dibuangi semua. Dan alasannya ini memudahkan. Kalau memudahkan sholat duhur 4 keberatan, jadikan 3 saja. Dengan alasan memudahkan. Unsur memudahkannya terlalu berlebihan. Yang namanya kewajiban itu pasti ada beban kulfah, ada beban taklif tadi. Ini jangan dihilangkan. Kalau ini dihilangkan, hilang semuanya. Mabit itu berat memang. Karena harus bertahan dulu, kemudian nanti dengan banyaknya orang, gimana cara ngaturnya, itu memang berat. Dan unsur berat ini nggak boleh hilang. Bolak-balik ke Jamarat itu berat. Unsur berat ini nggak boleh hilang. Kalau unsur berat ini dihilangkan, nanti jadinya haji ora rupa haji. Belum lagi untuk urusan yang lain. Sehingga jika aturan syariat ini dihilangkan, status ujiannya nanti dipreteli semuanya. Dan itu tidak boleh. Maka yakini bahwa dalam syariat kita ada sisi ujian, dan ujian ini tidak boleh hilang. Contoh yang lain misalnya Pak, ketika kita berbicara tentang masalah muamalah ya, di Indonesia kan ada banyak madhab Pak, ada banyak pendekatan, dan salah satu di antara mereka terlalu longgar, sehingga ketika ngasih batasannya longgar sekali. Contoh ya, dalam masalah transaksi saham ya, sebagian kan menerbitkan fatwa saham yang masuk indeks saham syariah itu jika dia punya utang ribawi 40% ke bawah, jadi di atas 30%. Kalau masih 40 atau 45 ke bawah masih masuk indeks saham syariah. Nanti pendapatan haram itu misalnya bunga, deposito dan seterusnya masih di angka 30% ke bawah. Itu terlalu gede ini. Ini terlalu longgar. Ruang haramnya masih besar. Alasannya ini memudahkan bagi masyarakat untuk mengembangkan dananya. Ya enggak kayak gitu. Kalau seperti ini
kemudian dibuat selonggar-longgarnya, nggak ada yang haram jadinya. Karena jadinya serba boleh. Maka kita perlu mempertimbangkan bahwa dalam syariat kita ada taklif. Taklif itu baik berlaku dalam kegiatan ibadah, juga berlaku dalam aturan yang ada. Maka itu jangan sampai dihilangkan. Wallahu a'lam. Yang sering kita lihat cukup memprihatinkan adalah orang yang tidak sholat ketika di pesawat dengan alasan, ya dalam agama kan tidak boleh ada kesulitan. Tidak boleh ada kesulitan bukan berarti meninggalkan kewajiban. Kalau semuanya pakai alasan tidak boleh ada kesulitan, orang ngantuk tidur misalnya, terus ngantuk dibangunin, ayo subuh. Dalam agama kan tidak boleh ada kesulitan. Enggak. Ya enggak sholat subuh jadinya. Ya sudahlah sakarepmu, arep tangi jam piro? Saya bisanya Pak, saya itu hanya bisa bangun jam 6. Kalau kurang dari jam 6 pusing. Boleh enggak kayak gini? Baik, jika Anda hanya bisa bangun jam 6, kalau bisa Anda tinggal di Aceh. Insya Allah jam 6 belum terbit matahari. Subuh jam 6 kurang seperempat. Kamu tinggal di Aceh, aman insya Allah. Tapi kalau kamu tinggal di Surabaya, jam 6 matahari tinggi banget. Jadi unsur taklifnya jangan sampai hilang. Nah, model orang-orang seperti tadi ya, dia suka menghilangkan, dipaprasi itu agama, dihilangkan unsur-unsur ujiannya, jadinya dia banyak praktek ibadah yang hilang sisi tantangannya karena dianggap itu menyulitkan. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya satu hadis kita baca ya, agar di forum ini tetap membacakan satu hadis. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau bercerita, awwalu ma furidatis salatu rak'atain fa uqirrat salatus safar wa utimmat salatul hadar, muttafaqun alaih. Awal mula salat itu diwajibkan semuanya 2 rakaat. Lalu uqirrat salatus safar, ditetapkan sebagai salat safar. Wa utimmat salatul hadar, dan ditambahkan untuk salat tidak safar. Tidak safar itu namanya hadar. Saya ulang, lawan dari safar apa? Al-hadar. Kalau safar, ya safar. Orangnya namanya mukim, kondisinya namanya hadar. Awwalu ma furidatis salatu rak'atain. Awal mula salat itu diwajibkan 2 rakaat. Jadi ketika Nabi SAW selesai Isra Mi'raj, salat 5 waktu sudah ada belum? Pasca Isra Mi'raj sudah ada. Isra Mi'raj pagi harinya Jibril datang ngajari kepada Nabi SAW tentang waktu-waktu salat. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, ketika salat subuh Jibril datang di awal waktu. Jadi 2 hari Jibril datang. Di sesi yang pertama, di hari yang pertama Jibril datang di awal waktu. Di sesi yang kedua Jibril datang di akhir waktu. Lalu Jibril menyampaikan, di antara 2 batasan inilah waktu salat. Dan awalnya 2, duhur 2, asar 2. Tapi untuk maghrib, nah disitu ada riwayat Ahmad, illal maghriba fa innaha witrun nahar. Kecuali maghrib. Maghrib ini salat ganjil untuk siang. Maka dari dulu maghrib selalu 3. Isya dulu 2. Jadi semuanya 2. Subuh, duhur, asar, isya. Maghribnya 3. Itu dulu ya, fase sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sholat 5 waktu 2 kecuali maghrib. Ya? Maka dari sini kita bisa lihat, sholat itu kewajiban sholat, syariat sholat di masa Rasulullah SAW ada 3 fase. Fase sebelum Isra Mi'raj, yang ada qiyamul lail, tidak ada sholat 5 waktu. Ada sholat tapi bukan 5 waktu. Di mana kaum muslimin ketika itu melaksanakan qiyamul lail, salat di waktu malam. Salat tahajud 2,
sesuai dengan yang mereka kerjakan. Dan Allah perintahkan itu melalui surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil kum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Lalu di akhir dari surat Al-Muzammil Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kewajiban untuk qiyamul lail. Selanjutnya, fase yang kedua pasca Isra Mi'raj. Ada salat 5 waktu, dan ini menjadi salat wajib bagi kaum muslimin, sementara qiyamul lail tidak wajib. Di fase ini salat 5 waktu 2 rakaat semuanya kecuali maghrib. Sampai kemudian Nabi SAW hijrah. Kemudian pasca hijrahnya Nabi SAW yang 2 rakaat dijadikan 4 kecuali subuh. Sehingga maghrib tetap 3, subuh 2, duhur, asar, isya seperti yang kita laksanakan 4 rakaat. Dan itulah yang kita tunaikan sampai sekarang, sehingga menjadi aturan syariat untuk salat sampai Nabi SAW diwafatkan, sehingga jadi aturan syariat untuk salat bagi seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Wallahu a'lam. Mengenai detailnya insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan. Baik. Rukhsah untuk safar itu batasannya berapa hari? Selama kita musafir, maka kita dapat rukhsah safar. Selama kita musafir. Sehingga yang perlu dipertanyakan adalah batas safar itu berapa hari? Ada batas waktu dan ada batas jarak. Udah? Berapa jarak tempuh perjalanan minimal untuk disebut safar? Berapa rentang waktu maksimal orang boleh tinggal di daerah luar sehingga dia berstatus sebagai musafir? Baik. Wallahu ta'ala alam. Yang pertama, untuk masalah jarak. Untuk perjalanan 80 kilo ke atas, safar. 80 kilo ke atas. Untuk perjalanan di bawah 80 kilo, kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Saya ulang ya. Untuk perjalanan 80 ke atas, pastikan safar. Misal Sragen itu 80 ke atas ya. Sragen berapa? 90 ada? 90. Orang Jogja ke Sragen pastikan safar. Baik. Untuk yang di bawah 80, Delanggu misalnya. Purworejo berapa? 50 ya. Purworejo 50 kilo. Jogja, Purworejo 50 kilo. Baik, safar atau tidak kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Menurut masyarakat safar atau bukan? Jika menurut masyarakat itu bukan safar, maka tidak boleh ngambil rukhsah safar. Tapi jika menurut masyarakat itu safar, boleh mengambil rukhsah safar. Kembali kepada urf untuk yang kurang dari 80. Baik. Mengenai waktunya. Berapa lama orang tinggal di luar daerah disebut musafir? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan jika dia sudah punya niat untuk tinggal di sana 4 hari ke atas, maka sejak tiba bukan musafir. Batasnya 4 hari. Ada yang mengatakan 20 hari. Ada yang mengatakan sekian hari. Tapi ini semuanya ijtihad. Ya, sebagaimana ijtihad ulama pada umumnya. Wallahu alam, pendapat yang lebih mendekati kembali kepada urf masyarakat. Kalau tinggal dengan rentang waktu segitu itu masih safar enggak? Misalnya rentang waktu sepekan. Pak, saya ada pelatihan di luar kota sepekan. Itu safar enggak, Pak? Ya, urfnya gimana? Masyarakat kita gimana? Ada nggak safar sepekan?
Ada? Selama masyarakat menyebut itu masih musafir, ya sudah status dia musafir. Baik. Bagaimana kalau ada orang yang dia lama di semua tempat? Misalnya dia kerja di job site. Dia kerja di job site tambang. 2 pekan. 2 pekan kerja, 2 pekan di rumah. Yang safar yang mana? Hah? Dia kerja selama dari mulai umur 23 tahun sampai pensiun 50 berapa? 56 tahun. Berapa itu berarti? 33 tahun ya. Dia kerja selama 30 tahun. Anggaplah 30 tahun. 2 pekan, 2 pekan. 2 pekan kerja, 2 pekan di rumah. 2 pekan kerja, 2 pekan di rumah. Terus seperti itu. Yang safar yang mana? Hah? Kerja? Kenapa? Istrinya nggak diajak ya Pak? Berarti kalau ngajak istri gimana? Nggak jadi. Bagaimana kalau punya 2 istri? Di tempat kerja ada istri, di rumah ada istri. Dan banyak yang kayak gitu ya. Terus gimana? Dia mukim di 2 tempat. Mahasiswa luar kota, kuliah di Jogja. Dia tinggal di Jogja berapa lama? Sebulan. Terus pulang paling cuma 3 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, terus balik lagi. Itu safarnya di mana? Pas pulang atau pas di Jogja? Hah? Sesuai KTP. KTP-nya Jakarta. Kuliah di Jogja. Pulang sebulan sekali, 3 hari. Safarnya yang mana? Di Jogja. Berarti kuliah kosor terus gitu. Pas kuliah kosor terus. Kamu kok kosor toh? Nah, saya kan musafir, mahasiswa musafir. Jawabannya mukim di 2 tempat. Di sini dia mukim, saat pulang juga dia mukim. Karena nggak mungkin musafir kok tuku kasur, apalagi duwe kompor. Itu ciri-ciri mukim. Wallahu alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.